Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia. Akhir pekan kita lanjutkan kembali dialog kita yang sempat tertunda. Mbak Novita, ini kalau kita lihat dua kasus berbeda begitu ya. Yang satu di Bantul, yang satunya lagi di Tangerang, Banten. Dan di Jogja. Iya, yang di Jogja, Bantul. Iya, Oke. betul. Kalau yang di Tangerang, Banten ini case-nya adalah dia menyimpan kemudian sepupunya yang kemudian dimutilasi, disimpan selama 15 bulan. Anda melihatnya dari dua kasus ini, adakah kesamaan? Bisa iya, bisa enggak, Mbak. Oke, dari mana? Karena perlu saya turun tangan sendiri pendalaman untuk bisa mengenal motif di balik apa yang dilakukan oleh pelaku dari dua kota yang berbeda ini. Tetapi kalau bisa dilihat adalah dia menyimpan sebenarnya. Apalagi kalau yang satu kan membawa tuh sampai menjadi kerangka lalu dibawa pulang lagi ke dalam rumahnya. Jadi paling tidak sebenarnya dia tahu ada konsekuensi hukum yang akan dia terima kalau ini ketahuan. Sekaligus juga pengontrolan dari eksistensi yang sudah tidak ada dari korban yang dia bawa kemana-mana. Jadi harus dilihat juga apakah memang ada gangguan narsistik di sini, gangguan kepribadian. Jadi bagaimana dia masih maunya kan mengontrol atas hidup seseorang. Walaupun orangnya sudah nggak ada. Jadi buat saya sebenarnya kata kuncinya adalah bukan hanya setelah kejadian kita baru membahas ini, tetapi bagaimana pencegahan untuk kita mengetahui apa sih sebenarnya deteksi dari orang-orang di sekeliling kita yang punya gangguan. Kalau punya gangguan kepribadian ini, khususnya perempuan-perempuan cantik cerdas di hadapan saya ini, untuk nantinya kan mencari pasangan hidup, untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang harus kita antisipasi, deteksi dini begitu. Tapi sebelum kita masuk ke sana ya, Nadila, kalau kita lihat dari dua kasus ini kan triggernya yang pertama bisa kita bilang hal sepele begitu kalau di Bantul dengan menggoreng terus kemudian gosong. Hanya menggoreng bakso kemudian gosong dan dia marah-marah langsung mencekik. Ini unsurnya apakah memang karena emosi sesaat ataukah memang unsur-unsur masalah-masalah psikologis itu memang sudah ada? Banyak hal sih, jadi impulsif gitu ya. Jadi kalau kita bicara kemarahan dari satu begitu banyak dari emosi yang kita punya. Emosi seneng, bahagia, hari ini saya bertemu dengan dua perempuan cantik. Yang kedua cemas, takut, panik, dan yang paling merusak adalah emosi marah. Nah, emosi marah berkaitan dengan self-control, kontrol diri. Bagaimana kita menahan, menekan, mengontrol dengan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, misalnya bernapas, meditasi, bagaimana mengontrol bahwa ini adalah sesaat keluar sejenak dengan 5 panca indera sensori kita diaktifkan. Nah, kalau dia nggak punya kecerdasan, keterampilan dalam mengelola amarah ini, orang yang paling dekat, yang disebut dengan kalap mata gitu ya, semuanya ditutup, dibutakan. Begitu selesai ternyata orang menjadi korban. Atau yang kedua, akumulasi memang yang sudah terjadi, akhirnya menumpuk lalu meledak. Betul, jadi memang harus didalami lebih jauh apa sih penyebab motif daripada apa yang terjadi. Oke, Mbak Novita, kan ada kasus juga yang hampir mirip lah yang terjadi di Tangerang. Tapi yang di Tangerang ini, sang anak ini membunuh pamannya karena sudah ada dendam dari masih kecil. Karena dia sering disiksa dan lain sebagainya. Ini Mbak Novita ngelihatnya seperti apa? Itu tadi, akumulasi. Jadi akumulasi yang tidak mendapatkan pertolongan. Jadi memang penting sekali untuk bicara bahwa kamu tidak sendirian, apa yang kamu alami bukan kamu sendiri. Nah, kita ada stigma bahwa berbicara dengan profesional dalam artian psikolog dan psikiater bukan sesuatu, atau konselor sebenarnya, bukan sesuatu yang biasa, yang normal, bahwa harus sampai di titik merusak atau sampai tidak bisa melakukan kegiatan keseharian, kita baru mencari pertolongan. Padahal tidak. Talking therapy misalnya, terapi dengan berbicara saja itu bisa membuat kita lebih lega. Membuat kita jangan dipendam ya. Jangan dipendam dan manfaatkan. Banyak sekali kan yang hotline yang bisa dipakai untuk bisa berbicara dengan orang lain. Nah, ini dari kecil ada penyiksaan dari keterangan yang ada, dan ini tentunya harus di cross check lagi. Apakah memang betul ada yang terjadi di sini. Jadi buat saya memang pencegahan jauh lebih penting,
preventif daripada kuratif. Oke, kalau kita masuk ke pencegahan, Mbak Novita, yang seperti Anda sampaikan tadi, kita juga ingin melihat bagaimana kemudian ciri-ciri dan perbedaan antara sosiopat dan juga psikopat. Apakah memang ini bisa dimunculkan sejak awal, dan apakah ciri khas dari psikopat dan sosiopat ini dari lahir atau bagaimana, atau bisa muncul karena trigger dari lingkungan? Baik, kalau kita bicara psikopat berarti harus ada kelainan daripada otak yang ada sejak mereka nature, jadinya secara alami dipunyai. Paling gampang sebenarnya dari kalau kita pernah di masa kecil melihat teman-teman kita atau mungkin pernah mengalami yang misalnya main dengan binatang hewan peliharaan yang tidak punya empati, misalnya jangkrik, lebah yang kakinya bisa dicopotin satu-satu, atau dia bisa gorok leher ayam hewan tanpa ada perasaan kasihan, iba sama sekali, betul, dan bahkan ketawa-ketawa. Nah ini harus bukan dianggap sesuatu yang baik, atau bahkan bukan yang hidup. Misalnya boneka, betul, beruang, ya, boneka yang punya kaki tangan dan dia bisa potong dan lain sebagainya, harus dideteksi dan mencari pertolongan sejak anak itu masih kecil. Sedangkan perbedaan dan mereka tidak punya empati sama sekali. Jadi tidak ada rasa iba kasihan bahwa oh nanti kasihan ya, bagaimana kalau dia punya ibu binatang, kita bicara hewan binatang, ibu yang kasihan nanti nyari anaknya misalnya, tidak ada perasaan ini. Sedangkan sosiopat biasanya dari nurturing, dari lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang. Jadi sosiopat ini biasanya lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang mendapatkan kekerasan terus-menerus, mendapatkan paparan daripada penyiksaan, atau tidak punya empati sehingga anak menganggap itu adalah satu kebenaran tanpa ada yang mengoreksi. Jadi ada tumbuh dan berkembang akhirnya membentuk dia menjadi seorang sosiopat. Oke, Mbak Novita, berbicara tentang psikopat tadi, kalau psikopat ini kan ketika seorang anak sudah menunjukkan ciri-ciri bahwa dia kemungkinan mengalami psikopat itu sebenarnya yang menjadi faktor sehingga dia bisa menjadi seperti itu apa? Apakah memang dari dalam kandungan, nutrisi yang kurang, atau seperti apa, Mbak? Banyak faktor di dalam, tapi yang pasti psikopat biasanya memang lahir. Dia punya bibit untuk menjadi seorang psikopat. Nah, makanya perlu sekali orang tua belajar ilmu parenting. Penting untuk bisa mendeteksi. Kalau anak-anak ada ke sana, berarti dia harus treatmentnya lebih khusus. Berarti exposure dengan iba, dengan empati, dengan bagaimana dia diterjunkan misal dengan aktivitas sosial harus lebih besar dibandingkan dengan anaknya yang lain. Karena kalau ini tidak ada pengabaian di sana, lalu kita tahu bahwa sekarang internet, social media, ada algoritme di sana. Waktu dia masuk dengan paparan kekerasan, algoritme akan terus memberikan referensi, ini loh yang kamu harus ikut. Nah pada saat dia mengikuti tontonan-tontonan yang penuh dengan paparan kekerasan ini, membuat dia merasa bahwa it's okay kok. Hal yang lumrah. Hal yang lumrah karena setiap hari saya bisa menonton ini. Betul, dan semua orang ternyata di luar sana melakukan hal yang sama. Padahal dia lupa itu adalah film. Atau mungkin ada paparan, misalnya kita lihat Ted Bundy. Satu pembunuh yang dari Seattle to Washington. Dia membunuh puluhan perempuan, dimutilasi, diperkosa, dan dibunuh. Dia tidak punya rasa iba sama sekali. Bagaimana di waktu kecil ada proses di mana dia memang mengalami kekerasan sejak dini. Jadi buat saya orang tua harus belajar ilmu parenting, tahu bahwa algoritme daripada sosial media yang mereka tonton, yang mereka lihat, yang mereka dengar itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Kalau dulu nggak ada, benar nggak sih? Dan algoritma ini yang membuat kita sebagai orang tua bahwa peran kita hanya sekedar ada, tidak hadir. Sosial media yang akan masuk dan menggantikan posisi kita. Tapi apakah psikopat ini diturunkan begitu? Ini sifat genetik atau seperti apa? Katanya yes. Dari research yang ada yang diturunkan. Jadi memang kalau sudah ada perasaan ngeliat ke atas daripada family tree kita, pohon keluarga kita, ada yang seperti itu, mungkin
kita harus lebih waspada terhadap keturunan yang kita hasilkan di dalam keluarga kita. Oke, Mbak Novita, kalau kita kembali lagi ya dengan kasus yang terjadi di Tangerang dan juga Bantul. Ini menurut Mbak Novita, kedua pelaku ini termasuk apa? Sosiopat itu ataukah psikopat? Kalau saya melihat dia masih takut, masih menyembunyikan, dan dalam sejarah ini baru yang pertama dilakukan, ke arah sosiopat lebih besar. Oke, ini lebih ke arah sosiopat mungkin karena lingkungan ya, mungkin yang menekan kedua belah pelaku ini melakukan tindakan tersebut. Terima kasih Bu Mbak Novita sudah hadir bersama dengan kami hari ini menjelaskan secara rinci terkait dengan dua kasus mutilasi pemirsa yang terjadi di Bantul dan juga di Tangerang, Banten.